Hari Kemerdekaan Indonesia akan kembali kita rayakan besok, 17 Agustus tahun 2022. Tahun ini, Indonesia sudah memasuki 77 tahun sejak kemerdekaan pertama kali diungkap ke publik lewat proklamasi yang disampaikan oleh Presiden Republik pertama yaitu Insinyur Soekarno. Sejarah kemerdekaan Indonesia ini tidak pernah lepas dari peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus tahun 1945. Lantas, bagaimana kronologi peristiwa Rengas Dengklok yang masuk dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia? Konflik antara golongan tua dan golongan muda yang memang telah terjadi jauh sebelum kemerdekaan menemui titik terang untuk segera memerdekakan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Jepang diketahui telah kalah dari sekutu dan menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus tahun 1945. Jepang pun sebenarnya merahasiakan kekalahan mereka dari Indonesia. Namun salah satu anggota golongan muda, Sultan Syahrir, mengetahui hal tersebut dan langsung memberitahukan kepada para anggota golongan muda. Perdebatan pun mulai terjadi ketika golongan muda yang diketahui oleh Hawirul Soleh mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena masih ada pengaruh dari Jepang dengan segala tawaran mereka untuk menunda kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, para anggota golongan tua pun meminta para golongan muda untuk menunggu terlebih dahulu adanya sidang PPKI yang akan memutuskan kapan proklamasi akan dibacakan. Untuk itu, para golongan muda pun sepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta demi menyegerakan proklamasi. Para golongan muda yang sudah melakukan pertemuan di Penggagasan Timur Jakarta akhirnya menyetujui untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Dua anggota golongan muda, Wikana dan Darwis, pun diminta untuk menemui Soekarno dan menyampaikan isi pertemuan mereka sebelumnya. Tak hanya itu, Wikana dan Darwis juga menyampaikan adanya ancaman pergolakan dari masyarakat jika proklamasi kemerdekaan tak kunjung diumumkan. Lagi-lagi, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali menolak desakan golongan muda dengan tetap bersikukuh akan memproklamasikan kemerdekaan jika sidang PPKI sudah dilaksanakan. Hal ini akhirnya membuat golongan muda memilih menculik dan mengasingkan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia ini ke Rengas Dengklok. Di sana, para anggota golongan muda terus mendesak Soekarno agar segera memerdekakan Indonesia. Setelah bersih tegang cukup lama, akhirnya Soekarno menyetujui untuk segera memerdekakan Indonesia, namun meminta untuk membacakannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jaminan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini juga ditepati oleh golongan tua saat salah satu anggotanya, Ahmad Subarjo, yang datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sesampainya di Jakarta, para anggota golongan muda langsung mempersiapkan kebutuhan selama proklamasi. Teks proklamasi pun disusun di rumah Laksamana Mayda yang bersedia meminjamkan rumahnya untuk persiapan proklamasi. Teks proklamasi Indonesia pun diketik oleh Sayuti Melik. Persiapan demi persiapan pun sudah dilakukan oleh para anggota golongan muda dan tua. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan halayak ramai di rumah Soekarno.